Soekarno, laki-laki pesoleh, memakai baju putih-putih, menggunakan kopiah sebagai lambang perjuangan kaum pribumi. Sorot matanya tajam, tapi amat meneduhkan. Sosok Inggit Garnasi sendiri sebagai seorang sosok perempuan yang bukan lagi nyaris dilupakan, bahkan memang sudah dilupakan. Karena itu saya ingin Inggitlah yang berbicara sebagai perempuan, sebagai sebuah kesaksian dalam perannya terhadap sejarah Republik ini. Aku adalah perempuan yang tidak memiliki peranan apapun. Tapi aku ada di dalam lahirnya sejarah paling penting tentang tanah air ini. Anwar, Gatot Mangkudipraja, Sartono, Husni Tamrin, Hatta, Dr. Cipto. Aku pengagum semangat-semangat mereka. Perdebatan itu biasanya disebabkan karena suamiku. Ya, dia itu begitu radikal. Sering menyatakan keinginannya untuk memerdekakan saat ini juga. Dan kalau sudah begitu, terjadi protes di sana-sini. Mereka menyatakan belumlah siap. Kalau sudah begitu pun, aku akan masuk di antara mereka. Sok minum dulu, hayo dileuteulah. Inggit di sini posisinya berbeda. Perannya dalam sejarah justru berangkat di ruang domestik, di ruang privat. Tapi dia punya kontribusi besar ke ruang publik. Dan bagaimana dia memainkan perannya di situ, membangun watak, karakter, dan perjuangan Soekarno. Soekarno tanpa Inggit, saya kira tidak akan menjadi Soekarno yang kita kenal sekarang. Kusno hanya seorang lelaki, seorang pelajar, mahasiswa yang memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi seorang pemimpin bagi tanah air. Dan itu tandanya, akulah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Singa podium itu tetaplah seorang lelaki yang ingin didengarkan, dimanja, dan diperhatikan segala keluh kesahnya. Tadi aku bertemu dengan seorang petani kecil yang bernama Marhan. Petani itu memang kecil, tapi tidak tergantung pada siapa. Inilah sosialisme yang dibutuhkan. Marhanisme. Ketika orang mau mengutik-utik Soekarno, itu keluarganya seperti tidak rela gitu kan. Seakan-akan Soekarno hanya milik sebuah keluarga gitu. Padahal Soekarno sebagai suatu tokoh kan milik bangsa. Bukan sejarah sebagai fakta semata, tapi sejarah sebagai satu entitas kehidupan manusia. Itu hadir di sini. Saya bisa merasakan marahnya Inggit, kesedihan Inggit. Apa yang aku takutkan selama ini datang. Lalu satu orang polisi menodongkan pistol ke arah suami. Tuan ditahan. Setiap hari aku berdiri di depan gerbang penjara dan berharap bisa bertemu dengan suamiku. Aku tidak menyangka puluhan buku-buku yang mampu aku selundupkan melahirkan sebuah pledoi yang mengguncang dunia, yaitu Indonesia menggugat. Imperialisme modern membikin rakyat. Spiritnya adalah spirit Inggit sebagai perempuan. Dalam narasinya, selangkah lagi Soekarno mau menjadi presiden, Inggit dengan serta-merta menolak untuk menerima poligami. Tapi pada intinya sebenarnya dalam peran Inggit ini bukan persoalan poligami itu yang saya masalahkan sebenarnya. Tapi bagaimana perempuan berkuasa juga pada bahasa tidak. Ketika Soekarno hendak menyerah, Inggitlah yang mengatakan tidak. Jangan. Kamu tidak menyerah. Kamu jangan menyerah. Soekarno, tegakkan diri. Seorang pemimpin tidak boleh dikalahkan oleh cobaan yang kecil. Tegakkan diri Soekarno. Aku istri akan mendampingi. Ya, Happy Salma berhasil membangun emosi kita ya, dan menggugah betul-betul. Kita tadi sempat terharu berkaca-kaca. Aku jadi ingat sekarang. Beberapa hari ketika Fatimah
pernah tinggal bersama kamu, aku melihat sorot mata ganjil jadi pandangan Kusno. Itu bukan sorot mata seorang ayah kepada anaknya, tapi sorot mata seorang lelaki kepada gadis daya. Sakit hatiku bukan hanya kepada Kusno, tapi juga kepada Fatimah. Ampun Gusti. Setiap orang dalam proses hidupnya dia jungkir balik ya. Ada kadang bahagia, kadang susah. Tapi ketika melewati proses itu, hanya orang-orang yang hebat dan tangguh dia bisa jadi pemenang dengan terhormat. Begitu Inggit. Ketika dia memang dikalahkan oleh takdir, oleh keadaan, tapi dia dengan elegan, dia dengan terhormat. Itu kan berarti bukan orang-orang munafik ya, orang yang berani menghadapi kenyataan hidup. Ya saya memang begini. Itu yang saya hormati. Dia manusia yang bersikap seperti manusia. Itulah Ibu Inggit. Biarlah, aku tidak pernah menjadi istri utama. Aku tidak pernah menjadi wanita utama. Karena harga diriku tidak bisa ditukar oleh apapun, bahkan oleh istana sekalipun. Ya, ini menjadi akhir perjalananku, mengantarkan seorang lelaki yang bernama Soekarno menjadi seorang pemimpin di ambang kebebasan.